Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Yanti ya. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan pendidikan Pancasila. Ada landasan historis, kemudian ada kultural, yuridis, dan filosofis. Kita akan membahas tentang landasan historis dulu ya. Jadi pendidikan Pancasila ini merupakan bentukan proses sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang sejak zaman kerajaan sampai dengan perjuangan untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri, serta memiliki prinsip dalam pandangan hidup serta falsafah bangsa. Pandangan hidup dan falsafah bangsa tersebut ini memuat rumusan 5 prinsip atau sila yang memuat jati diri, ciri khas, sifat, karakter bangsa, yang kemudian diberi nama menjadi Pancasila. Jadi dapat disimpulkan landasan historis ini memiliki arti Pancasila yang didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, nilai-nilai Pancasila yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia tak akan pernah bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian landasan kultural, nilai-nilai Pancasila ini digali dari budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Ini yang telah berakar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai itu sebagai buah pikiran dan gagasan tentang kehidupan yang dianggap baik. Tata nilai kehidupan sosial dan tata nilai kehidupan kerohaniaan sebagai budaya dan peradaban bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia membedakan dengan bangsa lain. Jadi dapat diberi kesimpulan, landasan kultural adalah Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, disinilah peran penting dari generasi penerus, terutama pada kalangan intelektual, beserta dengan seluruh lapisan masyarakat yang memang sudah seharusnya bisa mendalami sejarah dalam arti mengembangkan lebih dalam dan di era yang sudah modern seperti sekarang ini. Kemudian landasan yuridis ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian dilanjut dengan SK Mendiknas RI nomor 232 ya, garing U garing 2000. Nah, SK Mendiknas ini tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi yang terdiri atas pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sebagai pelaksana dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan nomor 38 garing Dikti garing Kep garing 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Nah, dapat disimpulkan landasan yuridis adalah penyelenggaraan pendidikan Pancasila yang didasarkan dalam perguruan tinggi yang didasarkan di ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk landasan filosofis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Suatu keharusan moral ya untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini dapat kita simpulkan ya, nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar filsafat negara, maka dalam aspek penyelenggaraannya, negara harus bersumber terhadap nilai-nilai Pancasila, termasuk juga dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan dengan tujuan pendidikan Pancasila. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila diharapkan akan menghasilkan peserta didik dengan sikap dan perilaku yang pertama beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mendukung persatuan bangsa. Empat, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Kelima, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui
Pendidikan Pancasila warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara berkesinambungan dan konsisten, berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kita beralih ke aliran pemikiran Pancasila ya. Jadi yang pertama yaitu aliran legitimatif, aliran yang memahami Pancasila sebagai legitimasi berdirinya NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Maka mengubah Pancasila ini berarti mengubah NKRI. Itu ya. Kemudian arus humanistik. Pancasila sebagai pemikiran humanistik atas keberadaan manusia. Pancasila adalah inheren ya kepada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan yang tertentu pada konkretnya. Sebab itu, dengan memandang kodrat manusia, kita juga akan sampai kepada Pancasila. Seperti itu ya. Kemudian, ini ada kuis ya. Apakah Pancasila dapat diubah, diganti, ditiadakan? Kalau iya, mengapa? Apa alasannya? Dan jawabannya tentu saja tidak ya. Ini dengan mengubah Pancasila ini mengubah NKRI. Ini tadi lihat arus legitimatif. Kemudian menyalahi kebenaran, lihat arus humanistik tadi ya. Itu ya. Nah, kajian ilmiah terhadap Pancasila ini dilihat dari ciri berpikir ilmiah. Yang pertama yaitu tentang berobjek ya. Jadi syarat suatu pengetahuan ilmiah bahwa ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek di dalam filsafat ilmu pengetahuan. Dibedakan atas dua macam, material dan formal. Bermetode ini ya. Nah, bermetode ini salah satu dalam pembahasan Pancasila, ini perpaduan metode analisis dan sintesis. Kemudian bersistem, ini ya, pembahasan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45 secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Dan keempat, bersifat universal. Ini ya, kebenaran tidak terbatas ruang dan waktu. Itu ya, ini harus mencakup 4 ciri berpikir ilmiah. Itu penjelasan dari Pancasila kalau dilihat dari ciri berpikir ilmiah. Oke, selanjutnya tentang pengertian Pancasila. Ini ada secara etimologis, kemudian historis, dan terminologis. Jadi pembahasan secara etimologis, panca atau 5 ya, sila, batu, sendi atau dasar. Sila, peraturan tingkah laku yang baik, gitu ya. Kemudian historis, ini adalah proses perumusan Pancasila ya. Dalam sidang BPUPKI pertama, nah, sampai ke sidang BPUPKI kedua. Kemudian secara terminologis, nah ini rumusan-rumusan Pancasila ini berbeda dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kemudian ada beberapa pengertian Pancasila. Ini menurut Muhammad Yamin, Pancasila ini berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Ini ya. Kemudian juga ada Ir Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad terpendam oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Noto Negoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Itu ya. Jadi cukup ini saja pembahasan dari saya tentang pengertian Pancasila. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.